Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, hujan deras mengguyur atap seng yang berisik. Rina, gadis berusia 22 tahun, berdiri di depan cermin kamarnya, tangannya gemetar memegang surat yang baru saja ditemukannya. Surat itu dari sahabatnya, Maya, yang selama ini menjadi tempat curhatnya, tapi isinya membuat dunia Rina runtuh. Aku mencintaimu lebih dari teman, Rina. Ma, jika ini mengejutkanmu. Rina tidak percaya. Bagaimana bisa? Mereka berdua perempuan, dan di lingkungan mereka, hal seperti ini adalah tabu besar. Tapi sebelum dia bisa memproses perasaannya, pintu kamar terbuka dengan kasar. Kakaknya, Sinta, berdiri di sana dengan mata memerah. Apa ini? Bentak Sinta, merebut surat itu dari tangan Rina. Sinta membacanya sekilas, wajahnya memucat, lalu marah besar. Kamu lesbian. Ini dosa. Aku harus beritahu ibu dan bapak sekarang juga. Rina memohon, air mata mengalir deras, tapi Sinta sudah berlari ke ruang tamu, meneriakkan rahasia itu di depan seluruh keluarga. Malam itu menjadi mimpi buruk. Ibu menangis histeris, bapak memukul meja dengan keras, menyebut Rina sebagai aib keluarga. Kamu harus berubah. Kalau tidak, keluar dari rumah ini, kata bapak. Rina merasa dunia gelap. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan terhadap Maya, mungkin itu cinta, mungkin bukan, tapi pengkhianatan Sinta, saudara kandung yang selama ini dia anggap sahabat terdekat, menusuk hatinya lebih dalam daripada apapun. Sinta, yang selalu protektif sejak kecil, kini menjadi musuh terbesar. Kenapa kamu lakukan ini, Kak? Bisik Rina di antara isak. Sinta hanya menjawab dingin, demi kebaikanmu. Kamu harus sadar sebelum terlambat. Pagi berikutnya, Rina dikirim ke sebuah pondok pesantren di Jawa Tengah oleh keluarga. Mereka bilang itu untuk membersihkan jiwanya. Di sana, hari-hari Rina dipenuhi doa, ceramah tentang dosa, dan sesi konseling yang memaksa dia menyangkal perasaannya. Maya menghilang dari hidupnya, nomor telepon diblokir, akun media sosial dihapus. Rina merasa sendirian, tapi kemarahan terhadap Sinta membara. Satu hari nanti aku akan balas ini, gumamnya dalam hati. Sementara itu, Sinta di rumah merasa bangga telah menyelamatkan adiknya. Tapi malam-malamnya gelisah, mimpi buruk tentang Rina yang menatapnya dengan kebencian menghantuinya. Tahun berganti. Rina lulus dari pesantren dengan nilai bagus, tapi hatinya kosong. Dia pindah ke Bandung untuk kuliah, memilih jurusan psikologi agar bisa memahami dirinya sendiri. Di sana, dia bertemu dengan komunitas kecil yang mendukung, meski harus sembunyi-sembunyi karena undang-undang di Indonesia yang ambigu. Rina mulai menerima identitasnya sebagai lesbian, tapi trauma masa lalu membuatnya sulit membuka hati. Aku tidak akan biarkan siapapun menyakiti aku lagi, katanya pada teman barunya, Lina. Lina, seorang aktivis, mengajak Rina ikut diskusi rahasia tentang hak-hak perempuan dan orientasi seksual. Sementara itu, Sinta menikah dengan seorang pria baik dari keluarga terpandang. Hidupnya seolah sempurna, rumah besar di Jakarta Selatan, 2 anak kecil, dan karir sebagai guru SMA. Tapi di balik senyumnya, ada rasa bersalah yang menggerogoti. Setiap kali melihat berita tentang diskriminasi terhadap Sinta teringat Rina. Apa yang aku lakukan dulu benar, tanyanya pada suaminya. Suaminya, yang konservatif, selalu bilang, ya, itu demi Tuhan dan keluarga. Tapi Sinta mulai ragu. Dia mencoba hubungi Rina lewat media sosial, tapi diblokir. Rina telah memutus semua ikatan. Suatu hari, di sebuah seminar psikologi di Jakarta, Rina menjadi pembicara tamu. Dia berbicara tentang trauma keluarga dan dampaknya pada identitas diri. Banyak dari kita yang dipaksa menyangkal siapa kita karena tekanan sosial, katanya dengan suara tegas.
Di antara penonton, Sinta duduk diam, hatinya berdegup kencang. Ini pertama kalinya dia melihat Rina setelah 5 tahun. Rina terlihat lebih kuat, lebih percaya diri, tapi matanya masih menyimpan luka. Setelah seminar, Sinta mendekat. Rina. Ini aku, Kak Sinta. Rina membeku, wajahnya pucat. Apa yang kamu mau di sini? Tanya Rina dingin. Sinta memohon maaf, tapi Rina berbalik, meninggalkannya sendirian di lorong. Pertemuan itu membuka luka lama. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Kenangan masa kecil bersama Sinta, bermain di taman, berbagi rahasia, campur aduk dengan pengkhianatan itu. Kenapa dia datang sekarang, gumamnya. Di sisi lain, Sinta pulang dengan air mata. Anak-anaknya bertanya kenapa ibu sedih, tapi dia tidak bisa jawab. Suaminya marah saat tahu Sinta pergi ke seminar itu. Jangan dekat-dekat lagi dengan dia. Itu bisa rusak nama baik keluarga, bentaknya. Sinta merasa terjebak antara rasa bersalah dan kewajiban keluarga. Keesokan harinya, Rina mendapat pesan dari Sinta, aku ingin bicara. Tolong beri aku kesempatan. Rina ragu, tapi rasa ingin tahu menang. Mereka bertemu di sebuah kai kecil di Tamrin. Sinta mulai dengan permintaan maaf. Aku dulu pikir itu yang terbaik. Aku takut kamu dihukum Tuhan. Rina tertawa getir. Kamu bukan Tuhan, Kak. Kamu hancurkan hidupku. Percakapan itu memanas. Sinta cerita tentang tekanan dari orang tua, bagaimana mereka memaksanya untuk melindungi Rina. Ibu sakit setelah itu, Rin. Dia bilang kalau tidak, dia akan bunuh diri. Rina terkejut, tapi tidak memakan. Itu alasanmu. Kamu pilih mereka daripada aku. Pertemuan itu berakhir dengan air mata. Rina pergi, meninggalkan Sinta yang hancur. Tapi benih keraguan ditanam. Rina mulai mempertanyakan apakah dia bisa memakan. Sementara Sinta, di rumah, mulai membaca buku tentang psikologi dan dia sadar keyakinannya dulu mungkin salah. Tapi apa harganya jika dia berubah sekarang? Keluarganya bisa hancur. Beberapa minggu kemudian, Rina mendapat kabar buruk, ibu sakit parah, kanker stadium akhir. Bapak menelepon, suaranya lemah. Pulanglah, Rin. Ibu ingin lihat kamu. Rina ragu. 5 tahun dia tidak pulang, tapi rasa kasih sayang masih ada. Lina, pacarnya sekarang, menasihati, pergilah. Ini kesempatan untuk tutup luka. Rina akhirnya setuju, tapi dengan syarat, tidak ada pembicaraan tentang masa lalu. Di rumah sakit di Jakarta, Rina melihat ibu terbaring lemah. Anakku, bisik ibu, tangannya meraih Rina. Air mata mengalir. Bapak diam di sudut, matanya penuh penyesalan. Sinta ada di sana, memeluk anak-anaknya. Saat mata mereka bertemu, ada ketegangan. Terima kasih sudah datang, kata Sinta pelan. Rina hanya mengangguk. Malam itu, keluarga berkumpul di ruang tunggu. Cerita lama muncul, masa kecil bahagia, liburan ke Bali, sebelum semuanya hancur. Tapi ketegangan meledak saat Bapak bertanya, kamu sudah berubah belum, Rin? Rina marah. Berubah. Aku tidak sakit, Pak. Sinta mencoba redam, bukan saatnya sekarang. Tapi Rina sudah pergi, meninggalkan rumah sakit dengan hati hancur. Di luar, dia menangis di pelukan Lina. Mereka tidak akan pernah terima aku. Lina memeluknya erat. Kamu punya aku sekarang. Sinta mengikuti Rina keluar. Tunggu, Rin. Aku tahu aku salah. Biar aku bantu jelaskan ke mereka. Rina berbalik, matanya penuh amarah. Kamu yang mulai semuanya. Kamu epose aku di depan mereka. Sinta menangis. Aku takut kehilanganmu.
Di masyarakat kita, lesbian dianggap aib. Aku pikir kalau aku tidak lakukan, kamu akan menderita lebih. Rina tertawa sinis. Dan sekarang, aku menderita karena kamu. Percakapan itu membuka pintu lama. Sinta cerita tentang tekanan sosial, tetangga yang gosip, teman yang menjauh saat tahu adiknya begitu. Aku kehilangan pekerjaan dulu karena rumor itu, kata Sinta. Rina terkejut. Ternyata Sinta juga bayar harga. Tapi kamu pilih mereka daripada aku, tuduh Rina. Sinta menggeleng. Aku pilih keluarga. Termasuk kamu. Tapi Rina tidak percaya. Dia pergi, meninggalkan Sinta sendirian di parkiran rumah sakit. Kembali ke Bandung, Rina fokus pada karirnya sebagai konselor. Dia membantu banyak perempuan seperti dirinya, yang berjuang dengan identitas di tengah masyarakat konservatif Indonesia. Tapi mimpi tentang ibu menghantuinya. Akhirnya, dia kembali ke Jakarta saat ibu semakin parah. Kali ini, Sinta menyambutnya dengan hangat. Ibu ingin kata Sinta. Di kamar ibu, wanita tua itu memegang tangan Rina. Makan ibu, nak. Ibu salah besar. Rina menangis, memakan. Tapi terhadap Sinta, hatinya masih keras. Setelah pemakaman ibu, keluarga berkumpul. Bapak, yang kini sendirian, meminta Rina tinggal. Rumah ini milikmu juga. Tapi Rina menolak. Aku punya hidup sendiri sekarang. Sinta mencoba dekati lagi. Ayo kita mulai baru. Rina ragu tapi setuju bertemu lagi. Mereka mulai bicara lewat telepon, berbagi cerita kecil. Sinta cerita tentang anak-anaknya, Rina tentang pekerjaannya. Lambat laun, ikatan saudara mulai pulih. Tapi konflik baru muncul. Suami Sinta, Andi, tahu tentang pertemuan mereka. Dia marah besar. Jangan bawa pengaruh buruk ke anak-anak kita, bentaknya. Sinta membela, dia adikku. Pertengkaran itu membuat Sinta sadar, pernikahannya retak karena rahasia ini. Andi mengancam cerai jika Sinta terus hubungi Rina. Sinta terjebak. Aku harus pilih lagi, gumamnya. Dia memilih keluarga kecilnya, memblokir nomor Rina. Rina terluka lagi. Lihat. Dia selalu pilih yang lain. Lina menenangkan, mungkin dia butuh waktu. Tapi Rina mulai ragu pada semua orang. Di komunitasnya, dia menjadi lebih aktif, mengorganisir acara rahasia untuk dukungan. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang jurnalis yang ingin tulis ceritanya anonymously. Rina setuju, berharap bisa bantu orang lain. Artikel itu viral di media sosial, meski tanpa nama. Sinta membacanya, tahu itu cerita Rina. Hatinya hancur. Apa yang aku lakukan? Sinta mulai berubah. Dia bergabung dengan grup online tentang hak, belajar dari perspektif baru. Suaminya marah saat tahu, tapi Sinta tegas. Ini tentang adikku. Aku tidak akan tinggalkan dia lagi. Pertengkaran memuncak, Andi pergi bawa anak-anak ke rumah orang tuanya. Sinta sendirian, tapi merasa bebas. Dia hubungi Rina lagi, aku siap bayar harga. Makan aku. Rina terkejut, tapi setuju bertemu. Pertemuan di sebuah taman di Bogor berlangsung tegang. Rina datang dengan Lina sebagai dukungan. Sinta sendirian, wajahnya lelah. Andi minta cerai, kata Sinta langsung. Rina terkejut. Karena aku. Sinta mengangguk. Karena aku pilih kamu. Aku sadar sekarang, Rin. Apa yang aku lakukan dulu salah. Masyarakat kita penuh prasangka, tapi keluarga seharusnya beda. Rina diam, memproses. Lina menyentuh tangannya, memberi kekuatan. Mereka bicara panjang.
Sinta cerita tentang perjalanannya, membaca buku, bicara dengan psikolog, bahkan ikut webinar tentang inklusitas. Aku dulu takut apa kata orang. Sekarang aku takut kehilanganmu selamanya. Rina mulai lunak. Aku juga bayar harga, Kak. Aku kehilangan keluarga, teman, bahkan diriku sendiri untuk sementara. Mereka menangis bersama, memeluk untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tapi Rina masih ragu. Bagaimana dengan anak-anakmu? Mereka butuh ibu. Sinta tersenyum sedih. Aku akan perjuangkan hak asuh. Tapi aku juga butuh saudaraku. Setelah itu, hubungan mereka mulai membaik. Sinta pindah ke apartemen kecil, fokus pada cerai dan karir. Dia mulai dukung Rina secara terbuka, meski hati-hati. Mereka bertemu rutin, berbagi cerita. Rina memperkenalkan Lina sebagai pacarnya. Sinta menerima, bahkan berteman dengan Lina. Terima kasih sudah jaga adikku, kata Sinta. Tapi di balik itu, Sinta berjuang dengan masyarakat. Teman-temannya menjauh, keluarga besar mengucilkan. Ini harga yang harus aku bayar, katanya pada diri sendiri. Sementara Rina, dengan dukungan Sinta, semakin berani. Dia mulai bicara di forum publik tentang pengalaman trauma keluarga di kalangan LUT. Satu acara di Yogyakarta menjadi titik balik. Rina naik panggung, cerita tentang pengkhianatan saudaranya. Tapi sekarang kami belajar memakan. Penonton bertepuk tangan. Di belakang panggung, Sinta menunggu. Aku bangga padamu, katanya. Tapi saat itu, seorang aktivis anti-LGBT mendekat, memprotes. Ini dosa. Kalian rusak moral bangsa. Keributan hampir terjadi, tapi polisi datang. Rina dan Sinta pulang dengan hati berdebar. Ini realitas kita di Indonesia, kata Rina. Konflik baru muncul saat Andi ajukan gugatan cerai. Di pengadilan, Andi tuduh Sinta dipengaruhi oleh Rina, yang katanya abnormal. Hakim, yang konservatif, mempertanyakan. Sinta harus bersaksi. Saya dukung adik saya karena dia manusia, bukan karena orientasinya, katanya tegas. Rina hadir sebagai saksi, mendukung. Tapi media lokal menyorot kasus itu meski nama disamarkan. Gosip menyebar, Guru Sma dukung lesbian. Sinta kehilangan pekerjaan. Ini akhir karirku, katanya pada Rina. Rina merasa bersalah. Ma, Kak. Ini karena aku. Sinta menggeleng. Tidak, ini karena prasangka mereka. Dengan kehilangan pekerjaan, Sinta jatuh ke depresi. Dia tinggal sendirian, anak-anak dengan Andi. Rina datang setiap akhir pekan, membawa makanan dan dukungan. Kita lewati ini bersama, kata Rina. Lambat laun, Sinta bangkit. Dia mulai kerja relance sebagai tutor online, fokus pada pendidikan inklusi. Aku ingin ubah sistem dari dalam, katanya. Rina bangga tapi khawatir. Jangan paksakan diri. Suatu hari, Rina dapat ancaman online dari kelompok radikal. Hati-hati, kami tahu alamatmu. Lina panik, ingin lapor polisi. Tapi Rina tegas. Ini risiko aktis. Sinta tahu, marah besar. Ini gara-gara aku dulu. Kalau aku tidak epose, kamu tidak begini. Rina menenangkan. Tidak, Kak. Ini jalan kita. Tapi ancaman itu membuat mereka lebih dekat. Sinta pindah ke Bandung, dekat Rina. Aku akan lindungi kamu sekarang. Hidup baru dimulai. Sinta bergabung dengan komunitas Rina, belajar lebih dalam. Tapi trauma lama masih ada. Dalam sesi terapi bersama, mereka ungkap rasa sakit. Aku benci kamu dulu, kata Rina. Sinta menangis. Aku benci diriku sendiri. Terapi membantu, tapi harga mahal.
Sinta kehilangan hak asuh penuh, hanya boleh ketemu anak akhir pekan. Ini sakit sekali, katanya. Rina memeluknya. Kamu kuat, Kak. Tahun ke-6 setelah pengkhianatan itu, Rina dan Lina merencanakan pernikahan simbolis di sebuah villa pribadi di Bali. Meski tidak legal di Indonesia, itu cara mereka rayakan cinta. Rina undang Sinta. Kamu harus datang. Sinta ragu, tapi setuju. Di sana suasana hangat. Teman-teman komunitas hadir, musik lembut mengalun. Sinta melihat Rina bahagia, mata berbinar. Ini yang seharusnya dari dulu, gumamnya. Tapi drama datang. Andi tahu lewat anak-anak, marah besar. Dia datang ke Ila, meneriakkan cercaan. Ini gila. Kamu rusak anak-anakku. Sinta menghadang. Pergi, Andi. Ini bukan urusanmu lagi. Keributan pecah, polisi dipanggil. Acara terganggu, Rina hancur. Kenapa selalu begini? Lina menenangkan. Kita kuat. Sinta merasa bersalah. Ma, Rin. Ini karena aku. Tapi Rina memeluknya. Tidak, ini karena dunia kita. Setelah insiden, Sinta putuskan lawan Andi di pengadilan lagi, minta hak asuh bersama. Dia punya bukti, surat dari psikolog bahwa dukungannya pada Rina tidak bahayakan anak. Pengadilan berlangsung panas. Andi tuduh Sinta terinjeksi ide liberal. Tapi hakim kali ini lebih netral, putuskan hak asuh bersama. Sinta menang, tapi lelah. Ini kemenangan kecil, katanya pada Rina. Dengan anak-anak kembali, Sinta mulai ajar mereka tentang toleransi. Tante Rina spesial, tapi dia tetap keluarga, katanya. Anak-anak polos menerima. Tapi masyarakat sekitar gosip. Sinta diusir dari apartemen karena reputasi buruk. Dia pindah ke rumah kecil di pinggiran. Rina bantu tinggal sama kami. Sinta menolak. Aku harus mandiri. Rina sementara itu dapat tawaran kerja di Ngo Internasional tentang Hakut. Tapi itu artinya pindah ke Jakarta. Lina setuju, tapi Rina ragu karena Sinta. Aku tidak mau tinggalkan kamu lagi. Sinta mendorong. Pergilah. Ini mimpi kamu. Rina pergi, tapi janji kunjung sering. Di Jakarta, Rina hadapi tantangan baru, demonstrasi anti-LGBT. Dia ikut protes damai, tapi bentrok dengan polisi. Rina terluka ringan, masuk berita. Sinta panik, datang langsung. Jangan mati-matian begini. Rina tersenyum. Ini perjuangan kita. Sinta mulai aktif juga. Dia tulis blog anonim tentang pengalaman sebagai saudara dari lesbian. Tulisannya viral, banyak yang dukung. Tapi ada juga ancaman. Suatu malam, rumahnya dilempari batu. Pergi dari sini, pendukung homo, teriak orang. Sinta takut, tapi tegas. Dia lapor polisi, meski tahu sulit. Rina datang, kita lawan bersama. Mereka semakin dekat, seperti saudara sejati. Tapi momen kritis datang saat bapak sakit. Dia hubungi Rina, minta maaf. Aku salah dulu, nak. Rina datang, memakan. Sinta ada di sana, keluarga berkumpul lagi. Bapak bilang, jaga satu sama lain. Setelah bapak meninggal, Rina dan Sinta warisi rumah lama. Mereka putuskan jual, bagi uang. Mulai baru, kata Rina. Hidup berlanjut. Rina sukses di Ngo, Lina dukung. Sinta dapat pekerjaan baru sebagai konselor sekolah, promosikan inklusitas. Anak-anaknya tumbuh toleran. Tapi luka masih ada. Dalam obrolan malam, mereka bahas masa lalu. Apa kalau aku tidak epose dulu, semuanya beda, tanya Sinta. Rina menggeleng. Mungkin.
Tapi kita belajar dari itu. 10 tahun setelah malam pengkhianatan itu, Rina menjadi figur terkenal di komunitas LGBTI Indonesia. Dia tulis buku tentang perjalanannya, Luka Saudara, Perjuangan Menerima Diri. Buku itu laris, meski kontroversial. Sinta muncul di peluncuran sebagai tamu spesial. Ini cerita kita, katanya di panggung. Penonton terharu. Tapi di luar, demonstran anti-LGBT protes. Haram. Tutup acara ini. Polisi jaga ketat. Rina dan Sinta pulang bersama, merenung. Apa kita sudah menang? Tanya Rina. Sinta tersenyum. Belum, tapi kita maju. Sinta sekarang punya pasangan baru, seorang pria progresi yang dukung isinya. Anak-anaknya remaja, bangga pada ibu. Mereka kunjungi Rina sering, bahkan ikut acara komunitas. Tapi konflik kecil masih ada. Saat anak Sinta bertanya tentang kenapa Tante Rina suka perempuan, Sinta jelaskan dengan hati-hati. Cinta itu beragam. Anak mengangguk, tapi Sinta tahu tantangan di sekolah. Rina dan Lina adopsi anak yatim, meski secara simbolis. Mereka bangun keluarga kecil, bahagia. Tapi Rina sering ingat harga yang dibayar, kehilangan masa muda, trauma, perjuangan. Apa worth it? Tanyanya pada Lina. Lina jawab, ya karena kamu autentik sekarang. Suatu hari, di ulang tahun Sinta, mereka berkumpul. Cerita lama dibahas lagi. Aku hampir bunuh diri dulu setelah kamu epose aku, kata Rina tiba-tiba. Sinta terkejut, menangis. Ma, aku tidak tahu. Mereka peluk, memakan sepenuhnya. Itu momen katarsis. Cinta saudara mereka pulih, tapi dengan bekas luka. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT mengancam, mereka tetap waspada. Rina terus berjuang, Sinta dukung dari belakang. Kita bukti bahwa perubahan mungkin, kata Rina. Apakah pengkhianatan demi kebaikan pernah bisa dibenarkan, atau itu selalu hancurkan ikatan selamanya?